Halo guys, kembali lagi di The Patriargas. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kali ini gue mau sharing pengalaman ikan mas koki yang terkena swim bladder atau gangguan gelembung berenang. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini dulu agar kamu bisa menerima tips terbaru terkait hobi pelihara ikan mas koki. Oke guys, ciri-ciri ikan mas koki yang terkena swim bladder adalah seperti di video ini. Berenangnya kebalik dan tidak seimbang. Nah, apabila teman-teman punya ikan mas koki atau yang mengalami ikan mas kokinya mengidap swim bladder seperti ini, simak yuk tips cara penyembuhannya. Langkahnya sangat mudah loh. Namun sebelum itu, mari kita ketahui penyebab ikan mas koki kita mengalami swim bladder. Yang pertama adalah kondisi air yang buruk yang bisa menyebabkan infeksi di dalam tubuh si mas koki. Yang kedua adalah pemberian pakan yang berlebihan, baik itu pellet floating atau sinking. Nah, selama pemberian pakan terlalu banyak dan ikan bisa menghirup terlalu banyak udara saat makan floating pellet ya. Nah, itu tetap menyebabkan lambung kembung atau membengkak. Mau itu floating, mau itu sinking. Dan yang ketiga adalah naik turunnya suhu yang secara tiba-tiba. Suhu air yang terlalu dingin dapat menyebabkan pencernaan dan mengakibatkan sembelit pada mas koki. Ini biasanya terjadi ketika musim pancaroba ya, yang bisa menyebabkan suhu naik turun secara tiba-tiba. Nah, sekarang kita ke tahap penyembuhannya ya guys. Yang pertama, teman-teman perlu lakukan adalah menyediakan wadah atau akuarium khusus karantina. Biasanya kita sebut sebagai hospital tank ya. Kalau gue sih cukup pakai akuarium murah ya, kayak merek-merek Nikita gitu, ukuran 40-60 cm. Cukup untuk satu mas koki ya. Kalau yang kedua, teman-teman harus pastikan air sudah netral, tidak mengandung kaporit. Endapkan dulu selama kurang lebih 24 jam, kalau bisa nyalakan aerator ya ketika proses pengendapan, supaya kaporit cepat menguap dan hilang. Lalu tuangkan endapan air tersebut ke akuarium kecil sebanyak 1/4 dan campur sedikit dengan air akuarium lama. Yang ketiga, masukkan garam Epsom atau garam Inggris, atau juga bisa pakai garam ikan ya. Kalau gue pakai tablet vitamin yang sudah mengandung garam. Lalu campur dengan methylene blue atau obat biru, terus nyalakan aerator, dan pastikan men-setting suhu 28-32 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan ikan mas koki ke akuarium kecil tersebut ya. Pastikan lakukan dengan cara aklimasi selama 15-20 menit. Intinya adalah agar ikan tidak kaget ya dan bisa menyesuaikan dengan suhu di akuarium yang baru. Setelah itu, berikanlah pakan ikan mas koki dengan sayuran yang sinking seperti kacang polong atau green peas. Kacang polong sifatnya padat dan kaya akan serat. Ini dapat membantu masalah sembelit ikan mas koki ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang frozen atau yang fresh. Untuk yang frozen, pastikan hangatkan terlebih dahulu agar lunak dan mudah dicerna oleh ikan mas koki. Gue sih memberikannya 3 kacang polong yang sudah dipotong 1/4. Lalu selanjutnya puasakan ikan selama 2-3 hari ketika dikarantina. Kalau gue sih selama 2 hari cukup ya. Tujuan ikan dipuasakan adalah agar makanan yang diberikan ketika pertama kali dikarantina tersebut bisa keluar bersama kotoran di hari berikutnya. Oh ya, setiap hari wajib ganti setengah air ya, karena dianjurkan ketika karantina ikan yang sakit, jangan memakai filter dulu, cukup pakai aerator supaya obat-obatan yang terlarut di dalam air itu tidak tersaring ya oleh filter, dan bisa memaksimalkan pengobatan pada ikan tersebut. Setelah selang 2 hari, maka biasanya gue kasih green peas kembali. Kasih pakannya sih bisa 2 kali sehari aja. Dan di hari berikutnya kita lihat atau perhatikan cara ikan berenang. Apabila udah tidak miring,
maka mungkin kondisi ikan sudah mulai membaik. Kali ini pakan pelet sudah bisa diberikan sedikit ya. Lalu setelah diberikan, kita amati dulu tuh 1 hari lagi untuk memastikan ikan mas koki sudah benar-benar kembali berenangnya dengan normal. Nah, apabila ikan mas koki konsisten berenang dengan normal di tank karantina, maka boleh kita kembalikan ikan mas koki tersebut ke tank utama. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah tidak memberikan pelet terlalu banyak ya guys. Kalaupun mau grooming, pastikan pakan diberikan secara sedikit-sedikit, tapi sering. Jangan banyak sekaligus ya. Pakan pelet kalau bisa direndam terlebih dahulu selama 15 menit, khusus ikan mas koki yang baru sembuh dari swim bladder, itu lebih baik lagi, karena memastikan pemulihan secara maksimal. Oke guys, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat bagi penghobi ikan mas koki pemula ataupun yang sudah expert. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See ya!